bagaimana dengan air ladeng Mas? Bisa nggak sih menyiram dengan air ladeng atau air PDAM? Jadi kalau kita sudah pupuk, kita sudah kasih media tanam yang bagus, sadharanya sudah lengkap, mikro, makro, nah kita siramnya pakai air yang membunuh mikroorganisme itu gimana? Kan sia-sia. Boleh nggak sih menyiram dengan air hujan? Penyiraman yang memberi efek kabut. Jadi airnya itu menyebar merata. Pompanya kurang banyak. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Halo, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirena Nurseri. Di kesempatan kali ini sangat istimewa. Istimewanya apa? Karena kita diiringi oleh musik token listrik titit dan musik dangdut di sebelah yang ada acara ya, tapi nggak apa-apa, tetap asik. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang bagaimana sih membuat aglonema yang sehat, subur dan cantik, yaitu kuncinya kan ketercukupan sadhara. Tapi tidak hanya itu, karena yang terpenting juga tak kalah penting adalah berkecukupannya air. Kita akan bahas tentang air. Bagaimana air atau air seperti apakah yang cocok untuk menyiram aglonema, lalu kapan waktu menyiram terbaik, kemudian frekuensinya seperti apa dan alat yang digunakan akan kita kupas sampai tuntas di kesempatan kali ini. Apalagi kan ini musim penghujan. Bayangkan loh, wah ini disiram nggak? Udah 2-3 hari kok masih basah media tanamnya. Kita bahas di sini. Ikutin terus ya videonya. Kalau ada yang bilang aglonema itu termasuk jenis tanaman yang tidak suka air, saya rasa itu kurang tepat ya. Karena pada kenyataannya, jika tidak disiram dan medianya dibiarkan kering, aglonema akan tumbuh merana, daun mengering, dan bisa menjadi layu. Bahkan belakangan ini banyak loh penghobi aglonema yang berhasil menanam aglonema dengan media hanya air saja. Ya kan? Ini hal baru loh dari uji coba teman-teman. Tetapi apabila media terlalu basah atau terlalu lembab, maka aglonema juga akan tumbuh merana. Karena daun-daunnya bisa menguning, batangnya bisa encok alias patah pinggang, dan juga akarnya bisa membusuk. Oleh karena itu, perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan kecukupan air yang tepat untuk aglonema kita. Baik, kita bahas soal air ya, tentang air. Nah, air yang paling baik untuk menyiram aglonema itu air sumur. Karena air sumur itu kan berasal dari tanah, kita ambil dan di sana banyak sekali mineral-mineral yang sangat bermanfaat untuk tanaman aglonema. Apalagi di beberapa artikel yang saya pernah tulis di kabarisolo.com itu kan pasir Malang itu ada mineralnya, batu-batuan itu kan bisa membuat warnanya semakin kelihatan gitu kan, lebih merahnya, lebih ngejreng dan sebagainya. Sama, air dari tanah yang mengandung banyak mineral ini sangat dibutuhkan untuk tanaman aglonema. Lalu, bagaimana dengan air ladeng Mas? Bisa nggak sih menyiram dengan air ladeng atau air PDAM? Nah, ini perlu kita bahas lebih lanjut ya. Karena air PDAM itu kan mengandung kaporit atau klorin. Klorin ini membunuh mikroorganisme baik yang dia memiliki fungsi untuk mengurai pupuk. Jadi kalau kita sudah pupuk, kita sudah kasih media tanam yang bagus, sadharanya sudah lengkap, mikro, makro, nah kita siramnya pakai air yang membunuh mikroorganisme itu gimana? Kan sia-sia, ya kan? Makanya memang disarankan untuk menggunakan air yang tepat. Tetapi kalau terpaksanya air PDAM, apa yang dilakukan? Ada beberapa cara. Yang pertama yakni dengan mengendapkan 1 kali 24 jam. Nah itu tutorialnya banyak ya di Google ya. Nanti dicari tahu bagaimana menetralkan. Cara menetralkan air kaporit yang lain adalah dengan menjemur di panas 2-3 jam. Kira-kira cukup nggak air kaporitnya masih bau nggak? Cara selanjutnya yakni dengan aerator. Aerator itu yang mengeluarkan gelembung-gelembung di akuarium gitu loh. Nah itu hanya dengan pemberian aerator
1-2 jam air sudah bisa digunakan karena memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi. Aerator. Cara berikutnya yakni dengan memberikan antiklorin. Antiklorin ini hanya diberikan 10-15 menit sudah bisa dipakai airnya untuk menyiram. Cara kelima adalah menggunakan alat khusus filter air PDAM yang bisa menyaring zat-zat klorin ataupun zat-zat lain yang terkandung dalam air PDAM. Nah, berikutnya yakni tentang air hujan. Boleh nggak sih menyiram dengan air hujan? Nah, ini sangat bagus ya. Kalau saya tidak menyarankan untuk melakukan penyiraman dengan air hujan. Kenapa? Air hujan ini tidak mengandung mineral yang dibutuhkan untuk aglonema. Selain itu, pH-nya cukup asam. Nah, kalau air dengan pH yang cukup asam ini masuk ke media tanam, maka aglonema ini tidak bisa menyerap zat hara makro maupun zat hara mikro dengan optimal. Tapi jangan salah, banyak loh pembudidaya yang sudah master itu justru menghujan-hujankan aglonemanya. Itu artinya mereka sudah memiliki treatment khusus yang terbaik untuk aglonema. Jadi saya tidak menyarankan, terutama untuk penghobi pemula, untuk menghujan-hujankan aglonema, kecuali sudah mempunyai ilmunya. Seperti saya kan ini masih pemula. Jadi saya pun memberikan atap terbaik, atapnya transparan, buka tutup dengan paranet, dan semua penyiraman berasal dari air sumur. Nggak ada air hujan yang menetes mengenai aglonema di sini. Yang kedua, bagaimana dengan waktu penyiraman? Waktu terbaik untuk menyiram aglonema adalah pagi hari. Kenapa? Karena cocok dengan siklus pertumbuhan alami aglonema. Jadi, aglonema siap mengonsumsi air di pagi hari ketika embun pagi sudah hilang. Dan ketika matahari sudah terbit namun belum terlalu tinggi. Kok jadi maca puisi lagi? Intinya ketika embun pagi sudah hilang dan ketika matahari memang sudah terbit namun belum terlalu tinggi. Jadi saran saya sebaiknya sebelum jam 10 pagi. Sebelum jam 10 pagi kita menyiram sehingga kita bisa memastikan aglonema sudah terhidrasi dengan baik dan bisa bertahan dalam menghadapi panas matahari. Jika tidak memungkinkan melakukan penyiraman di pagi hari karena kesibukan pekerjaan, silahkan alternatifnya adalah melakukan penyiraman di sore hari. Tapi pastikan panas matahari tidak terlalu menyengat, agar daun tidak terbakar dan air bisa diserap sebelum malam tiba. Ya, sekitar jam 4 sore lah. Lalu bagaimana dengan siang hari? Nah, ini waktu yang sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penyiraman dan siraman airnya itu mengenai daunnya ada butiran-butiran air, itu memberi efek loop atau kaca pembesar. Kena panas ya sudah, daunnya bisa terbakar. Jadi kalau terpaksa harus siang hari, gunakan dengan penyiraman yang memberi efek kabut. Jadi airnya itu menyebar merata. Jadi saya ulang lagi ya, kalau siang hari sebaiknya disiram dengan spray atau siram embun ya, ada alat khusus ya nanti yang memberikan efek kabut. Bagaimana dengan penyiraman di malam hari? Nah, saya tidak menyarankan untuk melakukan penyiraman di malam hari. Kenapa? Karena air bisa diam di daun, di tangkai, di media tanam, dan media tanam yang basah ini bisa memicu pertumbuhannya jamur. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau tidak urgent atau kalau misalnya memang media tanamnya sudah kering banget nih, lalu tanamannya sudah kelihatan layu, lah itu memang kalau memang urgent sekali silahkan disiram. Tapi kalau masih bisa menunggu untuk hari berikutnya, lebih baik di hari berikutnya. Frekuensi penyiraman. Tentang seberapa banyak dan seberapa sering melakukan penyiraman, masing-masing penghobi itu memiliki cara tersendiri. Ada yang seminggu sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, bahkan ada yang sehari sekali. Kenapa berbeda-beda? Karena penyiraman itu tergantung iklim setempat maupun media tanam yang digunakan. Ada yang menggunakan media tanam misalnya hanya sekam fermentasi saja. Nah, otomatis itu sifatnya kering ya, tidak menyimpan air. Itu bahkan frekuensinya harus sering. Kemudian banyaknya air juga harus lebih banyak dari yang lain. Nah, itu contoh. Belum lagi media tanam yang dengan beberapa jenis. Nah, itu yang bisa tahu itu kita sendiri. Kalau saya mengukurnya gampang, ya ini saya masukkan jari untuk mengetahui seberapa kering media tanam misalnya kayak gini kan. Lalu
Ini kita rasakan di sini. Wah, ini masih kering nih. Ini masih basah nih. Ini atau sudah kering, berarti kita perlu penyiraman. Saya memberi contoh begini. Kalau ketika musim kemarau, saya biasanya menyiram itu ritmenya 2 hari sekali. Dengan cara nyiramnya ngocor gitu kan. Dan itu kadang ketika musim kemarau, tidak hanya 2 hari sekali, bisa sehari sekali ketika kita rasakan ke media tanam, ternyata sudah kering gitu. Kalau di musim penghujan misalnya mataharinya itu cuma datang sesekali saja. Nah itu bahkan tidak hanya 2 hari sekali, itu bisa lebih dari 3 hari. Kita rasakan media tanamnya masih basah, berarti belum bisa dilakukan penyiraman kembali. Ketika ada yang bertanya, apakah disiramnya ngocor atau hanya spray saja? Jawabannya sama, dengan seberapa sering. Tergantung media tanamnya dan bagaimana iklim saat itu. Kalau musim penghujan dan ternyata kelembabannya tinggi, berarti ya mungkin perlu hanya dispray saja. Tapi ketika kita lihat media tanamnya kering, daunnya kering, perlu disiram full nih. Maksudnya juga siram spray dan ngocor, ya udah kita lakukan itu. Jadi kita lihat kondisi tanaman dan kita bisa menentukan penyiraman seperti apa yang harus dilakukan. Sekarang tentang alat penyiraman yang digunakan. Nah, saya memiliki 3 jenis alat ya. Yang pertama ini alat siram biasa. Ini alat siram semprot, spray, kabut juga, tapi dengan sistem pompa. Dan ini yang otomatis. Ini otomatis bisa dicas kembali pakai alat, tinggal dipencet. Nanti kita pencet tombolnya, dia akan keluar airnya, bisa semburannya mirip ini sih, bisa kabut, bisa semburan langsung, bisa semburannya kenceng. Nah itu kita atur tergantung ini yang di atasnya. Nah kita mulai dari yang ini. Kalau ini, alat ini hanya saya gunakan untuk tanaman selain aglonema. Jadi kalau aglonema saya tidak menggunakan ini. Saya hanya untuk menggunakan yang di luar itu ada beberapa macam sih, ada caladium, ada miana, ada krogot, ada mawar. Saya menggunakan ini. Tapi kalau saya membutuhkan penyiraman yang cepat, saya menggunakan yang ini, yang mereknya ini ya, electric sprayer. Jadi saya butuh cepet nih, saya semprot semuanya kabut, spray. Namanya ini ya. Ini kan penyemprotannya kabut nih. Jadi dia bisa merata ke seluruh tanaman. Nih. Ini enak sekali kalau butuh cepat. Tapi alat penyiram paling favorit itu yang ini. Kenapa? Meskipun agak perlu susah payah harus mompa, kita semprotin, kita bisa atur juga. Mompanya kurang banyak nih. Sama ya, nih, semprot kabut juga, atau semprotnya mancur kenceng, gantung puterannya. Nah, kenapa ini menjadi favorit? Karena sambil menyiram, biasanya kalau menyiram jenuh pakai ini, kita siram, kita lihat tanamannya, bagaimana kondisi daun, ada hama tidak, bagaimana ada batang kena titik-titik merah, gejala spot merah, atau mungkin ada yang busuk atau ada yang menguning. Kita bisa melihat semuanya satu persatu. Meskipun butuh waktu lama, butuh tenaga, paling favorit dan menurut saya paling ideal adalah ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.